Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 2 SID. Di pertemuan yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu visualisasi data dan juga tools yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasi data. Nah, jadi apa sih sebenarnya visualisasi data itu? Menurut Glins dan Tableau, visualisasi data itu adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dengan kata lain, visualisasi itu mengubah kumpulan data menjadi hal yang lebih sederhana untuk ditampilkan. Dengan menggunakan elemen visual, pembaca akan lebih mudah memahami tren, outliers, dan pola dalam suatu data. Dalam bisnis, visualisasi data ini memungkinkan para pembuat keputusan untuk melihat analitik yang disajikan secara visual. Dengan begitu, mereka dapat memahami konsep yang sulit atau mengidentifikasi pola baru. Hal ini akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan tepat. Nah, untuk tujuan utama dari visualisasi data ini adalah mengkonversi data dan informasi menjadi wawasan, lalu memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam dan mendorong tindakan berdasarkan wawasan tersebut. Kemudian untuk tujuan-tujuan lain dari visualisasi data ini ada stimulasi keterlibatan audiens, kemudian penemuan wawasan baru, lalu membuat komunikasi menjadi lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih baik, selanjutnya pemahaman cepat dan intuitif, lalu penyederhanaan informasi yang kompleks. Visualisasi data ini memiliki beberapa tipe, di antaranya itu yang pertama, data visual berdasarkan area dan ukuran, kemudian visualisasi data berdasarkan warna, kemudian visualisasi data berdasarkan gambar, selanjutnya visualisasi data berdasarkan konsep, dan yang terakhir itu visualisasi data berdasarkan grafik atau bagan. Nah, kita juga harus memahami apa saja jenis-jenis dari visualisasi data. Untuk jenis visualisasi data, yang pertama itu ada bentuk tabel, kemudian ada bentuk diagram, grafik, peta, dan juga ada animasi. Nah, untuk memastikan data yang kita visualisasikan itu efektif, kita harus menerapkan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, kejelasan. Di sini kita harus memastikan visualisasi yang kita buat itu mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua itu ada akurasi. Nah, ini mencerminkan data yang mendasari dengan tepat. Lalu ada efisiensi, menggunakan elemen visual secara efektif, dan yang terakhir itu kebaruan, menarik perhatian dan mendorong keterlibatan. Kemudian kita juga akan mempelajari tools-tools apa saja yang bisa digunakan untuk memvisualisasi sebuah data. Ada banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Yang pertama itu misalnya ada Tableau, kemudian ada QlikView, Microsoft Power BI, dan macam-macam lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana menginstal Microsoft Power BI dan meload data ke Power BI-nya. Nah, sesuai dengan artikel pada Classroom, di sini ada cara atau tutorial bagaimana meload data pada Power BI. Nah, jadi ini ada tahap-tahapannya, dan kita memasukkan datanya dari file Excel yang sebelumnya telah dikasih. Lalu langsung saja kunjungi websitenya Microsoft Store. Lalu kita cari Power BI. Nah, di sini ada versionnya dari Power BI. Kemudian ada date publish-nya. Lalu ada file name-nya dengan ukurannya segini yang bisa disesuaikan dengan spesifikasi laptop kita.
Nah, kemudian di sini ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan Power BI, lalu ada persyaratan sistem, kemudian ada instruksi penginstalan. Kemudian di sini ada bahasa. Nah, selanjutnya untuk mendownloadnya kita langsung saja klik unduh, lalu kita pilih file yang sesuai dengan spesifikasi laptop kita. Saya pilih yang ini, kemudian kita klik unduh. Nah, setelah berhasil diunduh, ini langsung saja kita buka untuk Power BI-nya. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada pilihan bahasanya. Kemudian kita next kan. Kita tunggu. Lalu ini kita next kan lagi. Lalu ini ada untuk lisensi Power BI-nya dari Microsoft Store-nya. Kita baca saja, kemudian jangan lupa di accept, dicentang. Lalu kita next kan. Nah, selanjutnya ini adalah tempat folder di mana nantinya file Power BI-nya akan disimpan. Nah, di sini ada pilihannya seperti ini pada folder C, kemudian kita next. Dan yang terakhir jangan lupa kita install. Kita klik install. Nah, kita tunggu sampai proses penginstalan Power BI-nya selesai. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, jika sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih finish. Maka dia akan membuka untuk aplikasi Power BI-nya. Nah, ini adalah tampilan awal atau halaman utama dari Power BI-nya. Dan menurut sepertinya kita tidak perlu login untuk menggunakan Power BI-nya. Jadi langsung saja kita pilih blank report ini. Nah, sesuai artikel sebelumnya itu, cara meload datanya pertama kita pilih melalui fitur get data. Fitur get data. Lalu kita pilih yang Excel, lalu kita connect-kan. Kemudian kita pilih file Excel yang sebelumnya telah disediakan. Lalu kita pilih open. Kemudian kita tunggu proses connecting-nya.
hingga selesai. Nah, selanjutnya kita pilih yang sheet. Nah, karena ini ada datanya, seperti ini untuk datanya. Kemudian kita loadkan. Kemudian kita tunggu proses loadingnya itu selesai, loading datanya. Nah, di sini banyak sekali untuk data-datanya itu ada sales, COGS, profit, produk, macam-macam. Lalu ada grafik-grafik visualnya juga bervariasi. Nah, misalnya coba kita pilih yang pie chart seperti ini, lalu kita pilih yang produk. Maka dia akan muncul grafiknya. Lalu kita coba lagi, misalnya yang stack bar atau stack kolom. Lalu kita pilih yang profit. Nah, maka dia akan membuat seperti ini, menampilkan grafik visual datanya seperti ini. Nah, jadi itu cara untuk kemudian untuk kita simpan, kita bisa pilih save as. Lalu kita ketikkan nama filenya, misalnya pertemuan 4 Power BI. Lalu kita pilih dokumen tempat simpannya, lalu kita save. Nah, maka file Power BI tadi otomatis sudah tersimpan pada folder yang telah disediakan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai knowledge about visualisasi data dan juga tools yang kita gunakan untuk memvisualisasi datanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.